Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1147 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Pada ruang kolaborasi 1.4.G ini, kami akan menjabarkan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan 4 kasus yang ada di modul 1.4. Adapun anggota kelompok kami yaitu Reski Gudi SPD sebagai ketua kelompok, Aika Maria Ulfa SPD dan Liaumi SPD sebagai anggota kelompok. Di kelas 1147 ini, kami dibimbing oleh fasilitator Bapak Sabdani SPD SD serta pengajar praktek Ibu Etnianti SPD dan Ibu Fitria SPD GR. Kasus pertama. Pada kasus 1 ini bercerita tentang Ibu Santi, Ibu Eni, Vivi, dan juga Natali. Kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pada kasus tersebut, Ibu Santi sudah melaksanakan ketiga langkah dari restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, Ibu Santi menanyakan tentang laporan Ibu Eni, apa masalah yang sebenarnya terjadi antara Vivi dan Natali pada Bu Eni. Lalu, pada tahap memvalidasi tindakan, Ibu Santi memberi tanggapan bahwa tindakan yang Vivi dan Natali perbuat boleh saja dilakukan bila mereka mau bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Bu Santi menanyakan kembali apa yang harus mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak menghormati mereka kepada Ibu Eni. Lalu, pada langkah menanyakan keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Tanya dari Ibu Santi. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran. Langkah-langkah restitusi Vivi dan Natali memvalidasi tindakan yang salah. Pada akhirnya mereka akan meminta maaf, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Vivi dan Natali mengusulkan untuk mereka diskusi kelompok dengan teman sekelasnya tentang sikap menghormati. Vivi dan Natali mengusulkan untuk mengirim email ke Bu Eni tentang gagasan kelompok mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni yaitu posisi sebagai teman, tercermin dalam kalimat, "Tolong bantu Ibu ya." Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Kondisi ini mencerminkan sikap pertemanan. Pertanyaan keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, saya akan memberi apresiasi kepada Ibu Santi, menghargai dan mendukung apa yang sudah dilakukan Ibu Santi, karena Ibu Santi sudah tepat melakukan langkah-langkah restitusi terhadap permasalahan ini, sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai keyakinan sekolah dan mendukung motivasi intrinsik murid. Kasus kedua. Pada kasus kedua ini bercerita tentang Sabrina yang pada saat itu salah menggunakan sepatu. Sabrina menggunakan sepatu berwarna coklat karena dia bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Namun sampainya di sekolah, Sabrina diberhentikan oleh Pak Luman. Beliau pun menghukum Sabrina.
Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Pada kasus tersebut, Pak Lukman bertindak sebagai penghukum. Indikatornya, beliau memberikan hukuman secara sepihak tanpa bertanya harusnya konsekuensi apa yang diterima sesuai peraturan sekolah. Lalu membuat Sabrina menjadi tertekan, berat hati serta menjadi malu dan berdiam diri. Dan dilihat dari kata-kata, sekarang copot sepatumu dan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Ketika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, pertanyaan yang akan diajukan kepada Sabrina yaitu, Sabrina, tahukah kamu keyakinan sekolah kita tentang seragam sekolah? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Melalui pertanyaan ini, Pak Lukman mengarahkan Sabrina untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Sabrina juga diarahkan agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga dia bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jika saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan yang ingin saya tuju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam, yaitu tanggung jawab, komitmen, kebersamaan, kesatuan. Terhadap langkah yang diambil Pak Lukman, saya tidak setuju. Karena posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman adalah sebagai penghukum, tanpa mempertimbangkan alasan siswa membuat kesalahan tersebut. Membuat Sabrina merasa tersakiti hingga hilang rasa percaya diri. Tidak ada menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, tidak dapat menunjang motivasi murid sehingga murid bisa saja mengulanginya kembali. Kasus ketiga. Pada kasus ketiga bercerita tentang Ibu Dani, seorang guru bahasa Inggris yang memiliki seorang murid bernama Fajar. Fajar selalu tampak tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat rasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kebutuhan kesenangan. Terlihat dari sikap Fajar yang tidur-tiduran, tidak memperhatikan, serta acuh tak acuh. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila Ibu Dani sebagai pemantau, maka Ibu Dani akan memanggil Fajar secara pribadi terkait sikap Fajar di kelas saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan meminta Fajar mengerjakan tugas tambahan saat istirahat dan tetap dalam pemantauan dan bimbingan Ibu Dani. Pertanyaan yang diajukan, Fajar, kamu tahu tentang peraturan sekolah? Apa yang kamu lakukan tadi pada saat ibu menjelaskan pelajaran di kelas? Sesuai dengan keyakinan kelas, konsekuensi apa yang harus Fajar terima? Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda?
Jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari tahu permasalahan yang telah terjadi. Bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Dani dan Fajar dengan tahap-tahap segitiga restitusi. Mencari informasi keseharian Fajar dari teman, orang tua, kemudian menarik benang merah dari informasi yang diperoleh. Kasus keempat. Pada kasus keempat bercerita tentang Anto dan Dino yang sedang bermain basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Kemudian Dino yang menjadi emosi mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu mereka dihentikan oleh guru piket dan kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah juga berusaha menenangkan keduanya. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Bu Suti adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana Bu Suti berbuat sesuatu bersama dengan Dino dan Anto. Mempersilahkan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung Anto agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian Dino diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan Anto. Artinya Bu Suti berkolaborasi dengan Dino dan Anto bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan saat Ibu Suti bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino kemudian mencari cara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anto dikuatkan saat Ibu Suti bertanya hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang dilakukannya terhadap Anto. Kemudian Anto mencari inti dan solusi dari permasalahannya. Ia hanya ingin kancing bajunya diperbaiki. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut yaitu tanggung jawab. Dalam kasus tersebut, Dino mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Toleransi, adanya sikap saling toleransi, merendahkan ego saat terjadi masalah dan menghormati antar sesama murid. Berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dan mencari solusi dari masalah yang dialami. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik raise hand atau ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.